Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Lukmono. Kali ini kita akan bersama-sama mengingat kembali peristiwa paling bersejarah di Republik Indonesia, yaitu Proklamasi Kemerdekaan. Namun yang akan kita bahas kali ini adalah peristiwa yang terjadi di Kota Semarang di hari yang sama, yaitu 17 Agustus 1945. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita lihat intronya dulu guys. Selain disiarkan melalui media massa dan radio, kabar terjadinya proklamasi kemerdekaan juga disampaikan dari mulut ke mulut. Di Kota Semarang, Jawa Tengah, kabar kemerdekaan disampaikan melalui Masjid Agung Semarang atau yang kini biasa disebut dengan Masjid Kauman. Bahkan, Masjid Kauman ini disebut-sebut sebagai satu-satunya masjid yang ada di Indonesia yang menyiarkan kabar kemerdekaan. Setidaknya itu menurut beberapa sumber yang saya kutip, yaitu dari Wikipedia, halusemarang.id, dan semarang-insight.id. Namun sebelum itu, saya ingin kita punya persepsi yang sama mengenai Masjid Agung Semarang, karena masih banyak orang yang belum tahu persis di mana Masjid Kauman itu berada. Bahkan terkadang beberapa orang terbalik menamainya. Setidaknya ada 3 masjid besar di Kota Semarang yang mungkin orang masih bingung membedakan antara mana yang Masjid Agung Semarang yang asli itu yang mana. Yang pertama, Masjid Agung Semarang adalah masjid yang berada di kawasan Pasar Johar Semarang. Masjid ini biasa disebut dengan Masjid Kauman karena terletak di daerah Kauman, Semarang Tengah, Kota Semarang. Sedangkan masjid yang ada di Simpang 5 sebenarnya itu bukan Masjid Agung Semarang. Masjid itu bernama Masjid Raya Baitur Rahman. Kemudian yang ini adalah Masjid Agung Jawa Tengah yang berada di Jalan Gajah. Banyak orang dari luar kota menganggap bahwa masjid ini adalah Masjid Agung Semarang, padahal namanya adalah Masjid Agung Jawa Tengah. Kembali lagi ke peristiwa sejarah tersebut, seperti kita ketahui, proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Bapak Proklamator kita, yaitu Bung Karno didampingi Bung Hatta, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat pukul 10 pagi. Lebih kurang 1 jam dari peristiwa tersebut, sebelum salat Jumat, menjelang salat Jumat, salah satu jamaah aktif dari Masjid Agung Semarang yang bernama Dr. Agus melalui mimbar mengumumkan terjadinya kemerdekaan di tengah-tengah jemaah yang hadir. Hal itu tentunya menjadi informasi baru bagi warga yang tidak memiliki akses radio pada waktu itu. Namun, keberanian Dr. Agus di sini ternyata harus dibayar mahal. Setelah peristiwa heroik yang dia lakukan, dia dikejar dan diburu oleh tentara Jepang, sehingga dia terpaksa mengungsi atau melarikan diri sampai ke Jakarta hingga meninggal dunia di sana. Sebagai penghargaan atas peristiwa tersebut, Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno pada tahun 1952 menyempatkan diri untuk hadir dan melakukan salat Jumat serta berpidato di sana. Menelisik lebih jauh, Masjid Agung Semarang ini ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang. Bahkan tidak ada satu literatur pun yang berani memastikan kapan masjid ini pertama kali dibangun. Namun menurut beberapa sumber, masjid ini dibangun pada era Kesultanan Demak oleh Ki Ageng Pandan Arang, atau masyarakat Semarang lebih akrab menyebutnya dengan nama Ki Ageng Pandanaran. Waktu itu, Ki Ageng Pandanaran ditugaskan oleh Sunan Kalijaga untuk melakukan syiar agama Islam di sebelah barat dari Kerajaan Demak untuk menggantikan Syekh Sidik Jenar yang waktu itu dianggap menyimpang ajarannya. Kemudian Ki Ageng Pandanaran ini menemukan daerah yang subur dan memiliki pohon tamarin atau asam yang jaraknya ini jarang-jarang. Ini nanti yang menjadi cikal bakal nama Semarang, yaitu berasal dari kata asem dan arang. Artinya pohon asam atau pohon tamarin yang jarang-jarang. Kemudian Ki Ageng Pandan Arang ini diangkat menjadi bupati pertama Semarang, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 954 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1547 Masehi. Awalnya Masjid Agung Semarang ini juga berfungsi sebagai
pusat pemerintahan dan dibangun di daerah Muga, Semarang Selatan. Namun daerah tersebut dinilai kurang strategis untuk pemerintahan waktu itu, sehingga pemerintah waktu itu memindahkan pusat pemerintahan yang otomatis juga masjid ke daerah Bubakan. 200 tahun berlalu, pada masa pendudukan kolonial Belanda, pecahlah sebuah pemberontakan dari etnis Cina terhadap pemerintah kolonial Belanda. Akibatnya, masjid juga ikut terbakar habis. Kemudian, Kiai Adipati Surohadi Menggolo II dinobatkan sebagai pendiri pertama Masjid Besar Kauman Semarang yang berada di lokasi yang sekarang ini bisa kita lihat. Di sana juga terdapat alun-alun, tanda sebuah pusat kota pada waktu itu. Namun alun-alun tersebut berubah fungsi sejak tahun 1938. Dari alun-alun berubah menjadi kawasan komersil, yaitu dengan adanya Pasar Johar, Pasar Yai, dan pembangunan gedung-gedung lainnya. Akibatnya perputaran uang dan kegiatan ekonomi terpusat di sini, sehingga di sana terbentuk atau terjadilah tempat untuk interaksi beberapa etnis yang ada di kota Semarang, mulai dari etnis Jawa, etnis Tionghoa, etnis Arab, dan India berbaur dalam satu kawasan tersebut. Beralih ke zaman yang lebih modern, pada 9 Mei tahun 2015, gedung cagar budaya Pasar Johar dilanda kebakaran yang disebabkan oleh korsleting listrik. Meski hangus, konstruksi bangunan tersebut masih berdiri kokoh. Tak lama berselang, tepatnya pada tanggal 27 Mei 2016, Pasar Yai baru yang juga masih dalam kawasan Pasar Johar Semarang juga ikut terbakar akibat korsleting listrik juga. Pada tanggal 18 Juni 2016, kepulan asap terjadi lagi di Blok E Pasar Kanjengan yang menghanguskan 11 kios. Jadi ada 3 kali kebakaran yang disebabkan oleh penyebab yang hampir sama. Kini Pemkot Semarang tengah berupaya mengembalikan fungsi dengan membangun kembali alun-alun di kawasan tersebut. Anggaran yang digelontorkan adalah dari APBD Kota Semarang, yaitu 40 miliar pada tahun 2018. Kemudian dianggarkan lagi di tahun berikutnya 2019 juga senilai 40 miliar. Kemudian pada tahun ini dianggarkan 50 miliar untuk sarana prasarana di sekitar alun-alun. Alun-alun tersebut memiliki basement untuk menampung motor dan para pedagang. Demikian sejarah singkat mengenai Masjid Agung Semarang dan kawasan di sekitarnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.